Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji 2 Ibu Noili Nafa, mohon izin saya Faris Noval dengan NIM 1902026015 dari program studi Hukum dan Islam angkatan 2019 ingin memaparkan atau menguraikan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang terletak pada buku Pedoman Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walensunga Semarang sesuai dengan topik pembicaraan atau yang diujikan oleh penguji kedua dari ujian komprehensif, yaitu tentang fikih, usul fikih dan qawaid fikih, tarikh tasri dan juga filsafat hukum Islam. Baik, untuk yang pertama yaitu terkait bab fikih. Pertanyaannya adalah jelaskan bagaimana definisi fikih, syariat, usul fikih, dan hukum Islam. Baik, fikih menurut secara kebahasaan memiliki dua makna. Yang pertama yaitu fahmul mujarrad, yang kedua adalah fahmud daqiq. Fahmul mujarrad memiliki makna pemahaman yang hanya sekedar paham, sementara fahmud daqiq bermakna pemahaman yang mendalam. Kemudian menurut Abdullah Khalaf, fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil muktasab min adillati tafsiliyah, atau ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat, tentang perbuatan atau tingkah laku manusia yang didasarkan atau berlandaskan pada dalil-dalilnya bersifat terperinci. Kemudian usul fikih masih menurut Abdul Wahab Khalaf, usul fikih adalah al-ilmu bil qawaidi wal bahauthil lati yatawassalu biha ila istifadatil ahkami syar'iyyatil syar'iyyatil min adillati tafsiliyah, atau ilmu yang membahas tentang hukum-hukum dan landasan dasar yang menjadi dasar penetapan dari hukum-hukum syariat yang mengenai tentang perbuatan atau tingkah laku manusia yang didasarkan pada dalil-dalilnya yang bersifat terperinci. Adapun hukum syariat menurut Muhammad Mustafa Salabi adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara para nabinya, baik itu hukum furu atau cabang mengenai tentang cara berbuat ataupun hukum tentang kepercayaan atau pokok-pokok keimanan. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana definisi ibadah, muamalah, siyasah, jinayah, dan munakahat. Ibadah menurut Abdullah Khalaf adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muamalah secara kebahasaan berasal dari kata amala yu'amilu mu'amalan, yang artinya adalah saling berbuat, saling bertindak, dan saling beramal. Namun kemudian menurut kitab Mu'jam Al-Wasit, muamalah berarti melakukan interaksi dengan orang lain dalam hal jual beli dan lain sebagainya. Kemudian menurut Mustafa Ahmad Zarqo, muamalah adalah al-ahkamul muamalatu bi af'alin nas yata'amulihim ba'duhum ma'a ba'din fil amwali wal huquq wa fasli munaza'atihim. Bahwa muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan manusia, hubungan manusia dengan sesamanya dalam urusan kebendaan dan hak-hak kebendaan, dan berikut juga dengan cara-cara penyelesaian sengketa di antara mereka. Kemudian perihal siyasah menurut Suyuti adalah ilmu pemerintahan tentang mengendalikan tugas dalam negeri dan tugas luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan atas dasar keadilan dan istiqomah. Kemudian beralih kepada subbab jinayah. Jinayah secara terminologi artinya adalah segala perbuatan yang diatur oleh syara yang apabila melanggarnya maka akan mendapatkan ancaman berupa hukuman had atau ta'zir oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatasammanu dararan 'ala nafsi aw ghairiha, atau semua perbuatan yang mengandung madarat yang dilarang terhadap nyawa atau yang selain dengan nyawa. Sementara jinayah menurut Abdul Qadir Audah adalah segala tindakan yang dilarang oleh syara, yang tindakan itu mengancam nyawa, harta, jiwa, dan lain sebagainya yang diatur oleh nas. Sementara nikah atau munakahat menurut Abdurrahman Al-Jaziri diartikan sebagai
akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wati dengan lafaz nikah atau tazwij atau lafaz yang semana dengan keduanya. Kemudian soalan yang ketiga dalam bab ilmu fikih atau subbab ilmu fikih, yaitu tentang jelaskan secara ringkas sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih. Sejarah perkembangan ilmu fikih pada dasarnya adalah selaras dengan perkembangan dari agama Islam itu sendiri. Dibagi menjadi 3 periode. Pada periode pertama yaitu pada periode masa Rasulullah ketika Rasulullah masih ada. Pada periode Rasulullah masih ada, fikih atau hukum-hukum Islam itu disandarkan pada Quran dan Sunnah saja. Sebab ketika para sahabat itu menemui atau mendapati persoalan, maka sahabat langsung mengadukan persoalan tersebut kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah langsung mengeluarkan sabdanya, sehingga sandaran hukum atau pijakan yang disandarkan oleh sahabat adalah hanya kepada Quran dan Sunnah. Kemudian pada periode kedua, ketika masa peninggalan Rasulullah atau sejak Rasulullah wafat, banyak sekali persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak terjadi di masa Rasulullah, atau persoalan-persoalan yang belum Rasulullah jelaskan, tidak disandarkan kepada Rasulullah. Maka dalam periode ini, sahabat berijtihad dengan bersandar kepada Quran dan Sunnah, yaitu wahyu Allah dan juga sabda Rasulullah. Jadi pada periode kedua ini, sumber hukum Islam itu terbagi menjadi 3, Quran, Sunnah, dan juga ijtihad sahabat. Kemudian pada periode ketiga, ekspansi kekuasaan yang dilakukan oleh setiap pemerintahan khalifah dalam masa pemerintahan khilafah pada saat itu, ini mengakibatkan atau berimplikasi kepada meluasnya juga agama Islam, sehingga banyak sekali orang-orang yang beragama non-muslim ini masuk Islam, dan banyak sekali persoalan-persoalan yang belum diterangkan sebelumnya oleh Rasulullah. Lalu juga kemudian saking jauhnya antara sahabat yang satu dengan yang lainnya ketika masa perluasan Islam, maka mengakibatkan ijtihad yang dilakukan oleh sahabat itu dapat berbeda-beda meskipun satu sumber yang sama, atau ijtihad oleh para sahabat yang dilakukan oleh para sahabat itu dapat berbeda-beda sebab masa pertemuan sahabat dengan Rasul atau Aisyah misalnya. Jadi dilakukanlah pembukuan hadis atau kodifikasian fikih pada saat itu. Karya pertama yang berhasil diciptakan dalam masa ini yaitu Kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, yang dilakukan atas dasar permintaan dari Khalifah Al-Mansur. Pada periode ini, sumber hukum Islam terbagi menjadi beberapa, yaitu Quran, Sunnah, ijtihad para sahabat, dan juga ijtihad para mujtahid yang dilakukan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian soal yang keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan syarat dan rukun salat. Syarat salat adalah Islam, balik, dan berakal. Kemudian syarat-syarat salat yaitu yang pertama adalah suci diri dan suci pakaian dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua, berdiri di tempat yang suci, mengetahui masuknya waktu sholat, menghadap kiblat, dan juga menutup aurat. Kemudian rukun sholat yaitu yang pertama adalah niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat yaitu membaca Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat pendek sebagai sunnah. Kemudian yang kelima adalah ruku. Kemudian tumanina ketika ruku, kemudian iktidal dan tumanina ketika iktidal, kemudian sujud dan tumanina ketika sujud, duduk di antara dua sujud, tumanina dalam duduk di antara dua sujud, dan yang terakhir adalah duduk tasyahud akhir dan tumanina pada tasyahud akhir. Kemudian pertanyaan kelima, sebutkan dalil dari Quran dan hadis tentang kebolehan mengqashar salat dan jelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan salat jamak qashar bagi umat Islam dan syarat-syarat yang menyebabkan diperbolehkannya salat jamak qashar. Yang pertama adalah dalil kebolehan mengqashar salat. Quran surah An-Nisa ayat 101, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an tansuru minas shalah in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina lakum aduwwum mubina. Dan apabila kamu sedang berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu.
jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Sungguhnya orang kafir adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian dalam hadis, yaitu hadis dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, furidatis salatu raka'ataini, thumma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa furidas arba'an, wa turikat salatus safar alal ula. Rahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pada awalnya salat itu 2 rakaat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka lalu salat diwajibkan menjadi 4 rakaat. Dan ditetapkan bagi salat safar atas yang pertama, yaitu 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian cara pelaksanaan salat jamak qashar, yang pertama yaitu niat. Niat ketika salat jamak qashar jamak takdim, yaitu usolli fardhu zuhri qasran majmu'an ma'al asri jama' ta'dimi lillahi ta'ala, usolli fardhu asri qasran majmu'an ma'al zuhri jama' ta'dimi lillahi ta'ala. Kemudian ketika jama' takhir, usolli fardhu zuhri qasran majmu'an ma'al asri jama' takhir lillahi ta'ala, usolli fardhu asri qasran majmu'an ma'al zuhri jama' takhiri lillahi ta'ala. Pun syarat-syarat melaksanakan qashar atau mengqashar salat, yaitu yang pertama jauh perjalanan minimal 2 marhalah atau sekitar 89 km. Kemudian tujuan perjalanan yang jelas, bukan tujuan untuk maksiat, mengetahui kebolehan mengqashar salat, kemudian tidak salat atau bermakmum dengan orang yang tidak mengqashar salat atau salat sempurna. Kemudian niat qashar ketika takbiratul ihram, melewati pemukiman tempatnya menetap, dan statusnya adalah musafir dalam setiap semua salat qashar yang dilaksanakannya. Soal ke-6, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis zakat dan 8 kelompok atau asnaf yang berhak menerima zakat serta dalilnya. Dalil yang pertama yang berasal dari Al-Quran, surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim innas salata sakanan lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kami itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian dari hadis riwayat Bukhari Muslim, an Nabi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bunyal islami 'alal khamsi, syahadatan ilallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakat wa hajjul bait wa shoma Ramadan. Adapun jenis harta yang dikeluarkan atau jenis zakat, sesuatu yang dizakatkan menurut Syekh Zainuddin bin Abdullah Al-Maribari dalam Fathul Mu'in bisyarah Qurratul Ain, yaitu yang pertama terdiri dari binatang ternak seperti unta, kerbau, sapi, atau kambing, kemudian dalam bentuk emas seukuran 20 miskol atau setara dengan 85 gram, dan perak seukuran 200 gram atau setara 595 gram. Kemudian tanaman yang menguatkan, buah-buahan, ataupun harta perniagaan. Kemudian zakat dibagi menjadi 2. Ada zakat fitrah dan zakat ma'al. Zakat fitrah adalah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu pada saat Idul Fitri. Besaran zakat yang wajib dikeluarkan dalam zakat Idul Fitri yaitu setara dengan 1 sok atau 4 mud atau setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg dari makanan pokok pada wilayah tertentu atau wilayah-wilayah yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah zakat ma'al, yaitu zakat yang dikeluarkan dari pendapatan atau penghasilan seorang sebesar 2,5% dari penghasilan. Adapun 8 kelompok atau asnaf yang berhak memperoleh zakat fitrah, itu yang pertama terdiri dari fakir, kedua miskin atau al-masakin, terus ketiga mu'alaf, amil, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.
Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang mencukupi untuk menutupi kebutuhannya dan keperluannya. Kemudian yang dimaksud dengan al-masakin atau orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menutupi kebutuhannya, namun bukan menutupi kebutuhannya sepenuhnya, atau tidak cukup untuk menutupi seluruh kebutuhannya secara maksimal. Kemudian amil adalah orang yang dipilih untuk mengambil atau mengumpulkan ataupun memungut zakat. Kemudian mu'alaf yaitu orang yang baru saja masuk Islam. Kemudian rikob atau budak. Kemudian gorimin atau orang yang memiliki banyak hutang yang hanya mampu membayar hutang-hutangnya. Kemudian fisabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir ibnu sabil atau orang musafir yang kehabisan perbekalan dalam perjalanannya. Pertanyaan ketujuh yaitu sebutkan dalil tentang kewajiban berpuasa Ramadan serta sebutkan pula golongan orang yang harus mengqadha puasa, membayar fidyah dan menunaikan kafarat. Dalilnya menurut Quran, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'duda, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'an khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka dia wajib berpuasa sebanyak yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan dengan kerelaan hati, itulah yang lebih baik baginya. Berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Al-Baqarah 183-184. Kemudian secara bahasa, qadha adalah merupakan bentuk masdar daripada qadha yang berarti memenuhi atau melaksanakan. Sedangkan secara istilah menurut Wahab Az-Zuhaili adalah yaitu fi'lul wajibi ba'da intiha'il waqti atau melaksanakan kewajiban di luar waktu yang telah ditentukan secara syar'i. Adapun orang yang wajib qadha dan fidyah sekaligus ada dua. Yang pertama adalah orang yang membatal puasa karena mengkhawatirkan orang lain, seperti ibu hamil yang mengkhawatirkan janin dalam kandungannya. Namun ketika dia hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka dia hanya wajib untuk. Kemudian orang yang batal puasanya namun dia lupa mengqadhanya sampai dengan masuk Ramadan berikutnya tanpa ada alasan yang syar'i atau uzur syar'i seperti sakit, maka dia wajib untuk membayar fidyah dan mengqadha sekaligus. Namun jika dia telat untuk mengqadhanya karena alasan uzur, maka dia hanya wajib untuk mengqadha saja. Adapun ketentuan fidyah yaitu 1 mud atau sekira 0,6 kilo atau 3/4 liter per setiap hari orang itu batal. Kemudian wajib qadha tanpa membayar fidyah yaitu orang yang lupa niat pada malam harinya atau orang yang sengaja membatalkan puasanya atau orang yang pingsan. Kemudian orang yang wajib fidyah tanpa qadha diperuntukkan untuk orang yang sudah lanjut usia, yang tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki kesanggupan untuk melakukan puasa, juga orang yang sedang sakit yang tidak dimungkinkan potensi kesembuhannya. Kemudian orang yang tidak wajib qadha dan fidyah seperti sebagaimana salah satu syarat seorang dapat menjalankan ibadah puasa yaitu balik dan berakal, maka orang yang tidak memiliki akal yang sehat maka dia tidak wajib untuk membayar qadha atau membayar fidyah. Kemudian teruntuk orang yang membatalkan puasanya disengaja tanpa ada uzur atau alasan yang syar'i, maka wajib bagi dia untuk membayar kafarat berupa yang pertama yaitu memerdekakan budak, yang kedua memberikan makan bagi 60 fakir miskin, yang ketiga adalah melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian pertanyaan ke-8, sebutkan dan jelaskan syarat, rukun, dan wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama Islam, yang kedua balik, berakal, merdeka, memiliki biaya, memiliki transportasi, berada dalam kondisi aman dalam perjalanan, dan waktu masih memungkinkan. Kemudian rukun haji yang pertama yaitu ihram dengan niat, yang kedua wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, sa'i di antara Safa dan Marwah, potong rambut, dan tertib
atau melaksanakan urutan atau rukun haji secara berurutan. Adapun wajib haji yang pertama adalah ihram dari miqat, lempar jumroh, mabit di Musdalifah, selanjutnya mabit di Mina, tawaf wada, dan yang terakhir ditutup oleh menggunting rambut. Soal ke-9, sebutkan masing-masing satu dalil dari Al-Quran dan hadis tentang kewajiban haji, dan jelaskan perbedaan yang esensial antara ibadah haji dan umrah. Dan coba saudara jelaskan 3 cara pelaksanaan haji. Yang pertama, dalil menurut Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban berhaji, sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu ta'alam. Surah Al-Imran ayat 97. Kemudian dalil dari As-Sunnah, khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Innallaha kataba 'alaikumul hajj." Faqama al-Aqra ibnu Habis faqala, "Afi kulli 'amin ya Rasulullah, law qultuha lawajabat." Al-hajju marratun, fama zada fahuwa tatawwu'un. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di tengah-tengah kami, lalu beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan kalian untuk berhaji, maka berhajilah." Ada yang bertanya, Aqra bin Habis, "Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kami mesti berhaji?" Rasulullah lantas diam sampai orang yang tadi bertanya sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah bersabda, "Seandainya aku mengatakan iya, maka haji akan wajib bagi kalian tiap tahunnya, dan belum tentu kalian akan sanggup." Rawahu Muslim, atau hadis riwayat Muslim. Kemudian adapun yang membedakan antara umrah dan haji adalah terkait waktu pelaksanaan, rukun, dan juga hukum. Waktu pelaksanaan untuk umrah adalah bisa kapan saja, sementara untuk haji hanya Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Kemudian rukun dari umrah itu adalah ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sementara haji, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan wukuf. Dan hukum dari umrah adalah sunnah, sementara hukum dari haji adalah wajib. Selanjutnya ada 3 tata cara pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama adalah ifrad, yang kedua adalah qiran, dan yang ketiga adalah tamattu. Haji ifrad adalah pelaksanaan haji yang mendahulukan ibadah haji ketimbang umrah. Haji qiran adalah haji yang menggabungkan antara umrah dan haji. Kemudian tamattu adalah pelaksanaan ibadah haji yang mendahulukan umrah daripada haji. Kemudian soal ke-10, jelaskan bagaimana tahap-tahap pemeliharaan terhadap jenazah. Yang pertama adalah mengkafani jenazah. Yang pertama adalah membandikan jenazah, yaitu dengan cara membersihkan dan mensucikan jenazah dari segala kotoran dan najis, yang dalam hal ini diutamakan air dingin ke seluruh tubuh jenazah. Kemudian yang kedua adalah mengkafani jenazah dengan ketentuan yang pertama. Kain kafan yang digunakan adalah kain kafan yang bagus dan bersih, serta dapat digunakan untuk menutupi seluruh tubuh jenazah. Jumlah kain kafan untuk laki-laki adalah 3 lapis, sementara untuk perempuan adalah 5 lapis. Sebelum digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, hendaklah kain kafan untuk diberikan wangi-wangi. Dan yang terakhir, tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama diawali dengan niat. Bagi jenazah laki-laki, niatnya adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian untuk jenazah perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian untuk sholat jenazah ghaib, usolli ala mayyitil ghaib arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca salawat Nabi, dan membaca doa di takbir ketiga. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kemudian bagi jenazah perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'afu anha. Kemudian pada takbir ketiga membaca doa untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrinna ajraha wa la taftinna ba'daha. Sementara untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian salat jenazah diakhiri dengan salam.
Kemudian tahap terakhir dari pemeliharaan jenazah adalah dengan menguburkannya. Sebelum proses penguburan jenazah, hendaknya dipersiapkan dulu lubang kubur. Kemudian secara perlahan jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan cara dimiringkan ke arah kiblat. Kemudian tali pengikat yang ada di kepala dan kakinya jenazah dibuka. Selanjutnya adalah submateri tentang usul fikih. Soalan yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum Islam. Terdapat 10 kurang lebih urutan sumber hukum Islam. Di antaranya adalah Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Ihtisan, Maslahah Mursalah, Urf, Istisab, Syar'u ma qablana, dan terakhir adalah Mazhab Swabi. Yang menurut Abdul Wahab Khalaf, Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya dengan perantaraan Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafaz Arab dan dengan makna yang pasti sebagai bukti bahwa Rasul adalah utusan Allah, sebagai undang-undang sekaligus juga petunjuk bagi manusia dan sebagai sarana ibadah bagi yang membacanya. Kemudian sunnah secara istilah berarti adalah ketetapan perbuatan atau ucapan Nabi. Kemudian ijma menurut ulama usul fiqh adalah kesepakatan semua mujtahid atas suatu permasalahan setelah masa peninggalan Rasul dalam satu masa atas hukum syara mengenai suatu kejadian tertentu. Kemudian qiyas adalah, menurut istilah, qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang lain yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum. Penyamaan di antara keduanya adalah kesamaan ilat dalam hukum. Kemudian istihsan menurut bahasa bermakna menganggap baik sesuatu. Sedangkan secara istilah, qiyas dapat diartikan sebagai beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari qiyas yang nyata kepada qiyas yang samar, atau peralihan dari hukum umum kepada hukum khusus, atau kepada perkecualian karena terdapat kesalahan dalam pemikiran. Kemudian masalah mursalah secara istilah adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, serta tidak ada dalil syara untuk menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan tersebut. Kemudian urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mentradisi dalam satu masyarakat, baik ucapan, perbuatan, ataupun pantangan-pantangan, atau bisa juga disebut dengan adat. Selanjutnya istishab, secara bahasa berarti pengakuan kebersamaan, sedangkan menurut istilah berarti menghukumi sesuatu dengan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan ini, atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi sebuah hukum atau peraturan yang ditaati sampai ada dalil-dalil yang menunjukkan hukum baru. Kemudian syar'u ma qablana adalah bila mana Quran dan hukum-hukum syara menceritakan hukum-hukum syara yang telah ditetapkan oleh Allah bagi umat-umat sebelum kita melalui para rasul, dan ditetapkan pula hukum-hukum itu juga untuk kita. Maka dapat dikatakan bahwa hukum-hukum tersebut tidak ada perbedaan dengan hukum-hukum syariat kita, atau tidak ada perbedaan pendapat bahwa hukum tersebut adalah bagian dari syariat kita. Dan yang terakhir adalah mazhab Swabi, adalah fatwa-fatwa yang dibuat oleh para sahabat untuk diperuntukkan bagi para kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam fikih dan ilmu pengetahuan, serta lama bergaul dengan Rasulullah dan memahami Al-Quran dengan hukum-hukumnya. Kemudian yang kedua adalah jelaskan secara ringkas sejarah pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Usul fikih mulai tumbuh secara sistematis pada abad kedua Hijriah, karena pada abad sebelumnya ilmu ini belum muncul atau disiplin ilmu ini belum lahir. Rasulullah dalam memberikan fatwa ini bersandar kepada wahyu Allah dan juga ijtihad dari Rasul sendiri. Kemudian para sahabat dalam memahami hukum juga berdasarkan nas yang mereka pahami, juga berdasarkan pengalaman yang tersimpan pada diri mereka selama mereka memahami dan juga menemani Rasulullah. Akan tetapi ketika penaklukan Islam semakin meluas, terjadilah asimilasi atau percampuran budaya antara bangsa Arab dengan bangsa yang lain. Kemudian kata-kata dan gaya non-Arab mulai masuk sehingga menjadikan naluri atau hakikat dari kebahasaan Arab itu sudah tidak murni lagi. Banyak terjadi kerancuan dan juga kesamaran makna dalam memahami nas. Demikian pula ketika masa atau periode pembentukan hukum, yaitu ketika terjadi pertentangan yang sengit antara ahli roi dan juga ahli hadis. Hal inilah kemudian yang mendorong untuk segera dibentuk atau dibuat batasan serta pembahasan tentang dalil-dalil syara, dari pembahasan mengenai dalil-dalil syara sekaligus bagaimana tata cara penggunaan dalil tersebut, serta berikut juga dengan aturan dan tata bahasanya dan ilmu
ilmu yang dikodifikasikan atau pembentukan hukum tersebutlah yang disebut dengan ilmu ushul fiqh. Adapun orang yang pertama kali menghimpun kaidah-kaidah tersebut dalam satu buku yang terkodifikasi adalah Imam Abu Yusuf yang menganut mazhab Abu Hanifah. Sedangkan orang yang pertama kali membuka kaidah-kaidah ilmu ushul fikih yang disertai dengan pembahasannya secara terperinci yang didukung dengan atau dilengkapi dengan metode penelitian dan keterangan ialah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i. Kemudian soal selanjutnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan dalil qat'i dan zonni dari segi dalalahnya serta berikan masing-masing contohnya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, dalil qat'i atau nas yang dalilnya qat'i adalah nas yang menunjukkan kepada makna pemahaman tersebut berasal dari nas yang tertentu dan tidak mengandung takwil serta tidak ada peluang untuk memahami makna lain dari nas tersebut. Sedangkan nas yang dalil qat'a zonni yaitu nas yang menunjukkan atas satu makna akan tetapi masih dimungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna aslinya dan makna yang lain itu dimaksudkan kepadanya. Contoh dalil qat'i atau yang maknanya jelas adalah dalil tentang mendirikan sholat, aqimus shalah. Perintah ini maknanya hanyalah satu, yaitu perintah untuk umat mendirikan sholat. Kemudian adapun contoh zonni adalah tertera pada surat Al-Baqarah ayat 228, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihim salasata quru. Mengapa disebut dengan dalil yang maknanya adalah zonni? Sebab makna quru dalam dalil ini atau dalam ayat ini itu bermakna ganda atau mushtarak. Quru dalam ayat ini itu dapat berarti suci dan juga dapat berarti kotor atau masa haid. Nas tersebut memberitahukan bahwa wanita yang ditalak itu hendaknya menunggu masa kurunya, dan di sini masa kurunya itu dapat berarti 3 kali suci atau 3 kali kotor. Kemudian soal yang keempat, jelaskan relasi antara Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah Sunnah berkedudukan sebagai menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Dan ada kalanya Sunnah memerinci atau menafsirkan hukum yang telah berlaku dalam Al-Quran secara global, membatasi hal-hal yang datang kepada Al-Quran secara mutlak, ataupun mentaksis sesuatu yang datang dalamnya secara mutlak. Kemudian ada kalanya juga Sunnah itu menetapkan atau membentuk hukum-hukum baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Al-Quran. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan rukun qiyas. Yang pertama adalah al-aslu, yaitu kejadian yang hukumnya tidak terdapat dalam nas. Kemudian al-far'u, yaitu kejadian yang hukumnya tidak terdapat dalam nas. Kemudian hukum asal adalah hukum syara yang dibawakan oleh nas dalam masalah asal. Dan yang terakhir adalah ilat, yaitu alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal. Kemudian soal ke-6, jelaskan perbedaan hukum taklifi, wadi, serta rukhsah dan azimat. Hukum taklifi adalah sesuatu yang menuntut pengerjaan dari mukallaf atau untuk menuntut seorang mukallaf atau subjek hukum untuk berbuat atau memberikan pilihan kepadanya untuk meninggalkan atau mengerjakannya. Dan hukum wadi adalah sesuatu yang menuntut penetapan sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain atau menjadi syarat atau penghalang baginya. Kemudian rukhsah adalah sebuah keringanan hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada mukallaf dalam keadaan-keadaan tertentu yang sesuai dengan keadaan mukallaf tersebut atau keringanan. Kemudian azimah adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah secara umum sejak semula yang tidak terbatas pada keadaan tertentu dan pada perorangan atau mukallaf tertentu. Kemudian nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum mahkum fih dan mahkum alaih. Hukum menurut Abdul Wahab Khalaf adalah kitab syar'i yang berhubungan dengan perbuatan atau tindak tanduk dari mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, atau ketetapan. Sementara mahkum fih adalah berarti perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara. Dan mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya berkaitan dengan hukum syara. Soal ke-8, sebutkan dan jelaskan tingkatan kebutuhan manusia dalam pandangan maqasid syariah dan sebutkan apa yang dimaksud dengan ad-daruriyat al-khamsah. Daruriyat menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi berarti menjaga salah satu dari daruriyat khamsah yang menjadi ajaran basic atau dasar dari setiap agama yang bila mana tidak terpenuhi maka kemaslahatan dunia akhirat tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian kebutuhan hajiyat adalah
Kebutuhan yang bila mana tidak terpenuhi maka akan menyebabkan manusia dalam kondisi kesulitan. Kebutuhan doruriyat disebut juga dengan kebutuhan yang primer, sementara kebutuhan tahsiniyat disebut juga dengan kebutuhan sekunder. Yang apabila tidak terwujudnya kebutuhan tersebut, maka manusia tidak akan terancam eksistensinya, namun hanya mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhannya. Sementara tahsiniyat, kebutuhan yang ditunjukkan untuk kemuliaan akhlak, memperbaiki tradisi, dan sebagai penyempurna di atas kebutuhan-kebutuhan di atasnya. Atau dapat dikatakan juga kebutuhan tahsiniyat adalah kebutuhan penunjang yang dapat menunjang kehidupan seorang agar lebih nyaman atau lebih layak. Adapun yang dimaksud dengan doruriyat al-khamsah ada 5, yang mana ini senada dengan apa yang menjadi maqasidus syariah atau tujuan syariah. Yang pertama yaitu hifzuddin atau menjaga agama, yang kedua adalah hifzul akal atau menjaga akal, yang ketiga adalah hifzul mal atau menjaga harta, yang keempat adalah hifzun nafs atau menjaga diri sendiri, dan yang terakhir adalah hifzun nasl atau menjaga keturunan. Soal ke-9, sebutkan syarat-syarat seorang dianggap layak untuk berijtihad atau ahliyah al-ijtihad, serta sebutkan macam-macam ijtihad beserta tingkatan mujtahid. Menurut Imam Ghazali, terdapat 2 syarat seorang dapat dikatakan sebagai mujtahid. Yang pertama adalah seorang mujtahid hendaknya mengetahui bagaimana pijakan hukum-hukum syara. Seorang mujtahid juga dituntut untuk dapat berlaku adil, sehingga mendahulukan sesuatu yang wajib didahulukan atau mengakhirkan sesuatu yang wajib diakhirkan. Dan yang kedua, seorang mujtahid hendaknya dapat berbuat adil dan juga harus menjauhi perbuatan maksiat yang dapat mengurangi rasa keadilan dari seorang mujtahid tersebut. Syarat ini menjadi pegangan bagi seorang mujtahid. Bila mana seorang mujtahid tidak adil, maka dikatakan bahwa hasil ijtihadnya tidak sah atau tidak boleh untuk dijadikan pegangan bagi orang awam. Kemudian macam-macam ijtihad ada 2. Yang pertama adalah ijtihad fardhi dan yang kedua adalah ijtihad jama'i. Ijtihad fardhi adalah ijtihad yang dilakukan hanya oleh perorangan atau individu saja, atau seorang mujtahid saja. Sementara ijtihad jama'i adalah ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok mujtahid yang menjadi kesepakatan dari para mujtahid setelah sepeninggalan Rasulullah dalam satu kesepakatan atau hal tertentu. Kemudian mengenai tingkatan-tingkatan dari mujtahid, menurut Abu Zahrah terdapat beberapa tingkatan mujtahid. Yang pertama adalah mujtahid mustaqil, yang kedua adalah mujtahid muntasib, yang ketiga mujtahid fil madhab, dan yang keempat adalah mujtahid fi tarjih. Mujtahid mustaqil adalah seorang mujtahid yang terbebas dari taklid kepada mujtahid yang lain, baik di dalam metode istinbat atau dalam metode furu'. Mujtahid jenis ini dalam berijtihad dalam rangka membentuk hukum, yang termasuk dalam kelompok mujtahid mustaqil ini adalah imam yang 4. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Hanafi serta Hambali. Kemudian yang kedua adalah mujtahid muntasib, yaitu mujtahid yang dalam masalah usul fiqh, meskipun dari segi kompetensinya ia mampu melakukannya dan ia memenuhi syarat-syarat menjadi mujtahid dari para imam-imam mujtahid yang lain atau dari para imam mujtahid mustaqil, namun tetap berpegang pada usul fikih dari salah seorang imam mujtahid mustaqil. Namun mujtahid muntasib tetap bebas dalam berijtihad tanpa terikat kepada salah satu imam mujtahid mustaqil. Yang ketiga adalah mujtahid fi madhab, yaitu tingkat mujtahid yang dalam usul fikih dan furu' bertaklid kepada mujtahid mustaqil. Mereka disebut mujtahid karena dalam mengistinbatkan hukum pada permasalahan-permasalahan tidak ditemukan pada imam madhab, seperti Imam Abu Hamid al-Asfirai. Kemudian yang terakhir adalah mujtahid fi tarjih, yaitu mujtahid yang kegiatannya adalah bukan mengistinbatkan hukum, tapi terbatas pada mengkomparasikan antara madhab yang satu dengan madhab yang lain, atau pendapat imam mujtahid yang satu dengan pendapat imam mujtahid yang lain, dan mempunyai kemampuan untuk mentarjih atau memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat-pendapat yang ada, atau memilih salah satu pendapat yang terkuat dari pendapat-pendapat yang ada. Kemudian soal ke-10, yaitu sebutkan macam-macam halangan kecakapan bertindak hukum atau awarid
ahliyah. Soal yang kedua dari nomor 10, jelaskan macam-macam cara untuk menyelesaikan bila terdapat dua dalil yang bertentangan. Terdapat dua jenis awarid ahliyah atau halangan kecakapan dalam bertindak hukum, yaitu terdiri dari awarid as-samawiyah dan awarid al-muktasabah. Awarid as-samawiyah adalah berarti halangan yang datangnya dari Allah, seperti gila, dungu, lupa tidur, ayat, budak, haid nifas, atau had maut, sakit dan tidak ada potensi atau peluang untuk sembuh, atau sakit yang berkelanjutan dengan kematian. Dan yang kedua adalah awarid al-muktasabah atau halangan yang datangnya dari manusia itu sendiri, seperti bodoh, perjalanan, kealpaan atau kesalahan, mabuk, terpaksa, atau di bawah pengampuan. Kemudian soal kedua yaitu cara-cara penyelesaian apabila terdapat dua dalil yang bertentangan. Yang pertama, jam'u atau qif, dengan cara mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan tersebut lalu kemudian mengkompromikan. Yang kedua adalah tarjih, dengan cara menguatkan salah satu di antara dalil-dalil yang bertentangan tersebut berdasarkan beberapa indikasi atau parameter yang mendukungnya. Kemudian yang ketiga adalah nasakh, yaitu dengan cara membatalkan hukum yang didasarkan pada dalil yang datangnya kemudian, yang mengandung hukum yang berbeda dari hukum yang pertama. Yang terakhir adalah tasakut dalil lain, dengan cara menggugurkan kedua dalil yang bertentangan tersebut. Selanjutnya yaitu submateri tentang qawaid fiqhiyah. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan secara singkat 5 kaidah asasiyah dalam qawaid fiqhiyah. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, atau segala sesuatu itu bergantung pada tujuannya. Kaidah ini berpijak pada firman Allah Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama yang lurus. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis arba'in, innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Dan seterusnya. Yang mana artinya sungguhnya amal seorang itu bergantung kepada niatnya. Yang barang siapa seorang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Saya memahami makna kaidah ini adalah sebagai bahwa segala suatu urusan itu bergantung pada motif, tujuan, dan niatnya. Ketika kita meniatkan suatu pekerjaan, suatu pembelajaran, suatu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, disandarkan niatnya kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka didapatkanlah niat tersebut, didapatkanlah tujuan tersebut. Namun jika niat seorang dalam kegiatannya atau beraktivitasnya itu tidak digantungkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak diniatkan untuk ibadah, maka yang didapatkan hanyalah kembali kepada niatnya. Sebagaimana orang yang berniat, bagaimana yang telah Rasulullah sampaikan, ketika seorang itu taat kepada Allah, ketika seorang itu beribadah kepada Allah, itu untuk mencari ridha Allah, maka niatnya akan tersampaikan, yaitu mencari ridha Allah. Namun apabila seorang beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah karena perempuan yang dicintainya, agar ia dipandang sebagai seorang yang taat oleh perempuan yang dicintainya, maka hanya itulah yang didapatkan dan tidak bernilai pahala di sisi Allah. Dan kaidah yang kedua, al-yaqinu la yuzallu bisyak, keyakinan tidak dapat dikalahkan dengan keraguan-raguan. Kaidah ini bersandar pada Quran surah Yunus ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yaghni minal haqqi syai'an. Innallaha 'alimun bima yaf'alun. Quran surah Yunus ayat 36. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali sebatas persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Kemudian sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim,
Iza wajada ahadukum fi batni syai'an wa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhruju minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida ri'an. Apabila seorang di antara kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, kemudian sanksi apakah telah keluar sesuatu dari dalam perutnya atau belum, maka janganlah keluar masjid sehingga mendapatkan baunya. Hadis riwayat Muslim. Contoh dari penerapan kaidah ini bisa kita ambil daripada persoalan tohar atau bersuci. Ketika kita ragu apakah kita setelah bersuci atau berhadas, atau apakah kita setelah wudhu apakah merasa buang angin atau tidak, maka yang dipilih adalah kita sudah wudhu atau tidak batal wudhunya sampai sebagaimana sabda Nabi sampai tercium baunya. Namun ketika kita muncul keraguan-raguan apakah seorang itu hadas ataupun bersuci, maka yang diambil adalah ia sedang berhadas. Kaidah selanjutnya yaitu ad-dararu yuzalu, yaitu kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini bersandar kepada firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 231, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Dan janganlah kamu rujuk untuk membatalkan. Kemudian dari sabda Rasul dalam hadis riwayat Imam Malik, la darara wala dirara wa man darra darahullah wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Rawahu Imam Malik. Tidak boleh membadarotkan dan dibadarotkan, dan barang siapa yang membadarotkan maka Allah akan membadarotkannya, dan barang siapa yang menyulitkan maka Allah menyulitkannya. Contoh penerapan dari kaidah ini adalah soal pernikahan. Ketika seorang suami atau seorang istri boleh fasakh nikah ketika ditemukan kecacatan di antara keduanya, atau dalam konteks hukuman qisas. Esensinya atau pada hakikatnya qisas itu lahir, atau hukuman qisas itu diadakan oleh Allah adalah semata-mata untuk menangkal atau mencegah kemadharatan yang jauh lebih besar. Selanjutnya yaitu al-masyaqqu tajlibut taisir, atau kesulitan untuk mendatangkan kemudahan. Kaidah ini berpijak pada Quran surah Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian dalam sabda Rasulullah, ad-dini yusrun ahabbuddini ilallahil hanifiyatus samhah. Agama itu mudah, dan agama yang disenangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang benar dan mudah. Contoh penerapan dalam kaidah ini adalah bisa kita lihat dalam konteks peribadatan. Ketika seorang dalam kondisi sakit, lantas sulit untuk melaksanakan ibadah sholat, karena sholat mesti berdiri. Namun karena ada alasan sakit tersebut, maka Allah memudahkannya sehingga seorang tersebut dapat melaksanakan sholat dengan cara duduk. Kemudian jika seorang juga berpantangan atau sulit untuk melaksanakan sholat dengan cara duduk, maka Allah mensyariatkannya untuk sholat dengan berbaring. Jika berbaring pun masih kesulitan dalam melaksanakan sholat, maka Allah membolehkan seorang tersebut untuk melaksanakan sholat dengan melalui isyarat. Kemudian dalam bab taharah juga, ketika seorang tidak mampu ataupun dalam wilayahnya itu tidak mendapatkan air atau kesulitan untuk memperoleh air untuk berwudu, maka seorang tersebut dapat bertayamum sebagai untuk mengganti air wudu sebagai langkah ataupun metode bersuci untuk mendirikan sholat. Kemudian kaidah sesi yang kelima yaitu al-ada muhakkamah. Adat atau kebiasaan itu dapat dijadikan hukum. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, adat biasanya menghendaki berulangnya sesuatu dan kembali berulang secara terus-menerus atau kontinuitas. Adapun menurut kesepakatan ulama, adat atau kebiasaan yang dapat dijadikan hukum harus memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan tertentu. Yang pertama tentunya tidak melanggar atau berseberangan dengan konteks syariat. Kemudian yang kedua, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat itu tidak boleh mengandung kemafsadatan ataupun melahirkan kerusakan bagi masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga, adat tersebut
haruslah hendaknya setelah diketahui oleh umum atau dapat berlaku secara menyeluruh. Soal yang kedua, yaitu jelaskan bagaimana perbedaan antara kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Kaidah usuliyah adalah dasar-dasar atau peraturan-peraturan yang ditujukan untuk menggali hukum yang pada umumnya berkaitan dengan dalalah lafaz atau kebahasaan. Sedangkan kaidah fikih adalah sejumlah peraturan untuk menggali hukum yang perkenaannya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan atau tingkah laku mukallaf atau subjek hukum. Perbedaan yang mendasar di antara keduanya adalah kaidah usuliyah itu berpacu kepada aspek kebahasaan dalam menggali hukumnya, sementara kaidah fikih ini berpatokan pada tingkah laku mukallaf atau tindak tanduk manusia sebagai yang akan melahirkan peraturan atau dasar hukum. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, serta sebutkan perbedaan antara ilat hukum dengan hikmah hukum atau hikmatut tasyri'. Kaidah tersebut bermakna bahwa keberadaan hukum itu bergantung pada ilatnya, baik eksistensi ilat tersebut ada atau tidak. Kemudian ilat menurut Abdul Wahab Khalaf adalah sifat hukum asal yang dijadikan dasar hukum, yang mana dengan sifat tersebut dapat diketahui hukum pada masalah-masalah yang kontemporer atau masalah-masalah baru. Sedangkan hikmah menurut Ibnu Mansur adalah suatu ungkapan tentang mengetahui keunggulan dari sesuatu melalui disiplin-disiplin ilmu tertentu. Sementara itu, Wahbah Zuhaili mendefinisikan hikmah sebagai adalah kemafsadatan yang dikehendaki oleh hukum, baik dengan cara merealisasikannya atau menarik manfaat, ataupun menolak mafsadat. Soal keempat, jelaskan apa yang dimaksud dari kaidah dar'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah dan tasarrufu al-imam ala ra'iyah min manutun bil maslahah. Kaidah yang pertama bermakna bahwa menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat ketika ada pertentangan antara mafsadat dan maslahat secara bersamaan. Contohnya adalah ketika sholat Jumat dalam hal peribadatan. Sholat Jumat bagi kaum laki-laki muslim atau kaum muslimin adalah merupakan kewajiban. Namun ketika didapati ada satu kondisi tidak bisa menyegerakan sholat Jumat atau melaksanakan sholat Jumat karena sakit keras ataupun sakit yang membuat tidak dapat seorang itu melaksanakan sholat Jumat sebagaimana mestinya, maka yang diutamakan adalah memprioritaskan kesembuhan atau pemulihannya terlebih dahulu ketimbang melaksanakan sholat Jumat. Kemudian kaidah kedua, yaitu segala kebijakan imam atau pemimpin itu haruslah relevan atau berkaitan dengan kepentingan atau kemaslahatan dari rakyatnya. Artinya seluruh kebijakan publik apapun esensinya atau apapun bentuknya, baik dalam bentuk regulasi, kebijakan, surat edaran dan lain-lain dalam hal pemerintahan, maka hendaknya kebijakan-kebijakan tersebut itu bersifat responsif atau bersifat mengakomodir kepentingan masyarakat banyak yang bukan saja ada muatan-muatan lain atau kepentingan golongan atau elit tertentu, namun secara umum masyarakat itu terakomodir kepentingannya. Seperti contohnya adalah sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45, bahwa kekayaan alam pada dasarnya itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Artinya negara dalam hal ini pemimpin itu memiliki kapasitas, otoritas untuk memanfaatkan atau mengelola sumber daya alam itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan golongan atau elit tertentu. Soalan yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan kaidah ar-rukhasu la tunatu bil ma'siyah dan al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad.
Kaidah yang pertama bermakna bahwa setiap rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh agama dalam hal peribadatan atau dalam hal apapun yang itu bersifatnya adalah rukhsah, itu tidak dapat dikaitkan atau dihubungkan dengan segala perbuatan atau perilaku yang berbau maksiat atau madharat. Seperti halnya rukhsah bagi orang yang dalam perjalanan atau rukhsah untuk mengqashar atau menjamak qashar salat. Rukhsah ini tidak dapat dikaitkan atau tidak dapat digunakan untuk perjalanan yang tidak bernilai ibadah ataupun bahkan untuk perjalanan yang untuk tujuan kemaksiatan seperti berjudi ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan kemaksiatan. Sebagaimana pada esensinya atau pada prinsipnya syarat-syarat dari dilaksanakannya jamak qashar adalah salah satunya perjalanan adalah bukan untuk tujuan yang kemaksiatan gitu. Kemudian dalam hal berpuasa, seorang yang sakit atau seorang yang dalam hal ini adalah memiliki uzur syar'i atau memiliki alasan yang sah untuk tidak melakukan puasa, itu boleh untuk tidak berpuasa, seperti orang yang sakit keras atau ibu yang sedang mengandung atau ibu yang sedang menyusui. Kemudian pada kaidah yang kedua, yaitu ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Hal ini disebabkan karena asar dari ijtihad yang kedua itu mengikat kepada asar dari ijtihad yang pertama. Contohnya, ketika seorang telah berijtihad atau berupaya dalam mengupayakan atau menemukan arah kiblat dari suatu wilayah yang dia tidak ketahui sebelumnya, lalu kemudian ia berijtihad kembali pada waktu selanjutnya, maka ijtihad yang sebelumnya itu tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang baru gitu. Misalnya orang berijtihad pada sholat zuhur tentang arah kiblat begitu, kemudian didapati bahwa arah kiblat yang baru pada sholat asar, maka sholat yang dilaksanakan pada sholat waktu zuhur tersebut itu tetap sah karena ijtihadnya tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang baru, sebab asar di antara keduanya adalah berkaitan. Kemudian soal nomor 6, yaitu iza ta'arrada ad-darani ru'ya a'zumuhuma dororon bi'ir tikabi akhafihima. Kemudian al-aslu baqa'u ma kana ala makan. Kaidah yang pertama mengatakan bahwa jika didapati pertentangan di antara dua bahaya, maka hendaknya diambillah bahaya yang paling ringan. Hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah ketika seorang badui mengencingi atau membuang air kecil di masjid, di mana pada saat itu dilihat oleh para sahabat dan Rasul. Lalu kemudian Rasul menahan sahabat untuk melukai orang badui tersebut, sebab ada langkah yang jauh lebih bisa diraih dan bisa lebih ringan ketimbang harus memukul ataupun mencederai orang badui tersebut, yaitu dengan cara menyiram dengan air bersih bekas air buang air kecil dari orang badui tersebut. Kaidah kedua bermakna bahwa yang menjadi dasar atau patokan adalah tetapnya sesuatu pada kondisi semula. Hal ini dapat kita lihat dalam hal peribadatan. Ketika seorang itu yakin sudah wudu atau belum, maka apa yang dia lakukan sebelumnya adalah menjadi patokan, yaitu sudah wudu. Ataupun dengan kata lain, ketika seorang sudah wudu namun dia ragu apakah dia masih ada wudu atau tidak, maka jawabannya adalah masih ada wudu. Kemudian begitu pun sebaliknya, ketika seseorang belum berwudu lalu ia ragu apakah ia telah berwudu atau belum, maka jawabannya adalah belum berwudu. Sebagaimana kaidah tersebut bahwa yang berlaku atau menjadi dasar adalah keadaan pada kondisi semula. Kemudian pertanyaan nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat, dan jelaskan perbedaan antara masyaqqat dan doror. Kaidah tersebut bermakna bahwa kemudaratan itu dapat memubahkan atau menjadikan sesuatu yang dilarang itu menjadi boleh. Seperti misalnya memakan daging babi di saat kondisi yang sangat-sangat darurat, yaitu di saat kondisi yang tidak ada makanan sama sekali dan tidak ada apapun yang bisa dimakan selain daging babi tersebut, ataupun memakan bangkai di saat kondisi yang darurat.
Kondisi darurat dimaksudkan bahwa kondisi tersebut menjadi genting apabila seseorang tidak melakukan ataupun memakan daging babi ataupun daging bangkai. Itu mengancam jiwanya, mengancam akalnya, ataupun dalam bahasa lain bahwa ketika seorang tersebut tidak melakukan hal-hal yang sebelumnya mudarat menjadi boleh, maka keselamatannya ataupun hidupnya akan terancam. Menurut Suyuti atau Imam As-Suyuti, doror adalah suatu kondisi di mana seseorang di mana ketika ia tidak makan atau mengkonsumsi sesuatu, maka akan mengancam jiwanya, akan mengancam nyawanya, akan membinasakannya. Kemudian masyakot adalah kondisi kesulitan yang menghendaki adanya hajat atau kebutuhan akan sesuatu, yang namun apabila tidak terpenuhi, maka tidak sampai mengancam nyawa atau tidak sampai membinasakan orang tersebut. Adapun menurut ulama usul, terdapat beberapa syarat yang membolehkan seorang untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang. Pertama adalah kondisi tersebut mengancam jiwa atau anggota badan. Kemudian yang kedua, keadaan tersebut atau kebolehan tersebut, kebolehan untuk mengkonsumsi sesuatu yang sebelumnya dilarang itu dalam batas kewajaran atau tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga, tidak ada jalan lain yang lebih halal selain melakukan hal-hal yang dilarang. Soal nomor 8, jelaskan aplikasi dari kaidah al-aslu fil asya'il ibhah hatta badullad di dalil ala tahrim dan al-aslu bara'ah az-zimmah. Kaidah yang pertama menjelaskan bahwa atau berarti bahwa segala sesuatu pada asalnya adalah diperbolehkan sampai ada suatu dalil yang melarangnya. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama'i fasawfahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu, dan Dia berkehendak menciptakan langit dan menjadikannya 7 langit. Dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Contohnya adalah ketika ada binatang yang belum tegas keharamannya atau belum ditetapkan hukum keharamannya, maka hukumnya adalah binatang tersebut boleh dimakan. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Nabi, ma ahalallahu fahuwa halalun wa ma harramun fahuwa haram wa ma sakata anhu fahuwa afun faqbalu minallahi afiyatahu. Apa yang dihalalkan oleh Allah adalah halal dan apa yang diharamkan oleh Allah adalah haram. Sedangkan apa yang didiamkan oleh Allah adalah apa yang dimaafkan, maka terimalah kemaafan itu dari Allah. Kemudian kaidah kedua yaitu al-asl barwah azimah. Mananya adalah pada dasarnya setiap orang terbebas daripada tuntutan, tanggungan atau kesalahan. Hal ini contohnya adalah ketika seseorang yang dituduh menggelapkan atau melakukan pencurian tanpa adanya bukti dari orang yang menuduh tersebut, maka pada dasarnya dia tidak bersalah. Ketika seorang dituduh melakukan tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang namun tidak ada bukti, maka artinya seorang itu tidak bersalah. Ataupun ketika seorang itu berhutang namun orang tersebut menyangkalnya dengan bukti-bukti dengan saksi, maka tuduhan orang yang menuduh berhutang tersebut adalah tidak tidak sah atau tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan. Kemudian seorang terdakwa yang menolak untuk bersumpah, maka ia tidak dapat diputus karena penolakannya, karena pada dasarnya ia adalah seorang yang terbebas dari tanggungan ataupun tuntutan untuk bersumpah. Dan tanggungan untuk sumpah tersebut harus dikembalikan kepada si penuduh. Soalan 9, idza daqal umru ittasa' dan ma abiha lid darurat yuqaddaru biqadriha. Kaidah pertama bermakna bahwa jika suatu hal hukumnya sempit, maka ia menjadi luas. Artinya adalah ketika seorang yang sedang dalam berpergian atau perjalanan dan dia sakit, maka dia boleh berbuka. Namun ketika ketika kondisinya pulih ataupun dia sudah tidak berpergian lagi, maka hukum dari puasa tersebut adalah wajib. Dan yang kedua berarti
Apa yang diperbolehkan karena darurat maka diukur sekedar tingkat kedaruratannya. Misalnya adalah dokter yang memeriksa kandungan. Keadaan darurat di sini adalah ketika tidak ada lagi dokter selain dokter laki-laki begitu. Maka kebolehan dari dokter tersebut hanyalah sekedar melihat atau memeriksa hal-hal yang memang patut atau seharusnya diperiksa. Artinya seorang dokter laki-laki tersebut hanya boleh melihat aurat wanita untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengobatan saja. Itu pun juga karena jika tidak ada dokter wanita gitu. Kemudian orang yang kelaparan dan hampir mati diperbolehkan untuk makan makanan yang haram hanya untuk sekedar menyelamatkan diri saja dan bukan memakannya sampai ia kenyang. Kemudian soalan 10, jelaskan kaidah ad-dararu la yuzalu bid-darar dan al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi wa mani. Kaidah yang pertama berarti bahwa kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Seperti misalnya dalam suatu kondisi di wilayah orang yang kelaparan, maka seorang yang kelaparan tidak boleh mengambil makanan dari orang yang kelaparan juga untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar lagi. Kaidah yang kedua bermakna bahwa hukum asal dari segala peristiwa adalah terjadi pada waktu yang paling dekat kepadanya. Contohnya dalam kaidah ini adalah dalam akad jual beli ketika si pembeli mengatakan bahwa ada kecacatan suatu barang yang dibeli itu berada pada penjual. Sementara penjual mengatakan bahwa kecacatan yang terjadi dalam suatu barang tersebut berada pada pembelinya. Maka yang diambil adalah perkataan si penjual, sebab jarak terdekat antara waktu dengan kecacatan tersebut adalah lebih dekat dengan apa yang dikatakan oleh penjual. Itulah waktu terdekat terjadinya cacat atau sama-sama diyakini terjadinya kecacatan barang. Artinya kecacatan dalam satu barang tersebut itu berada ketika barang yang dibeli tersebut sudah di tangan pembeli, bukan si penjual. Baik, selanjutnya memasuki materi yang terakhir, yaitu tentang materi tarikh tasyri' dan filsafat hukum Islam. Soalan pertama, mengapa dalam menyebut sejarah hukum Islam digunakan istilah tarikh tasyri' bukan tarikh syariah? Tarikh tasyri' secara terminologi itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama tarikh yang berarti sejarah atau history, kemudian tasyri' yang artinya penetapan hukum syariat. Sedangkan secara istilah, tarikh tasyri' dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang keadaan fikih Islam baik pada masa Rasulullah SAW maupun masa-masa sesudahnya. Sebab itulah pembahasan tentang tarikh tasyri' telah berawal dari sejak diturunkannya wahyu hingga sepeninggalan Rasulullah hingga pada hari ini. Sedangkan syariat berarti law statuta atau hukum yang telah ditetapkan dalam agama Islam, yang menurut para fuqaha berarti hukum yang telah diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya kepada para hamba-hambanya agar dapat mentaati hukum-hukum ini atas dasar keimanan, baik yang berhubungan dengan akidah, muamalah maupun ibadah. Lalu mengapa pembahasan tentang proses ataupun sejarah pembentukan hukum Islam dinamakan tarikh tasyri' bukan tarikh syariat? Sebab yang akan dikaji dalam disiplin ilmu tarikh tasyri' adalah proses pemberlakuan syariatnya dan bukan isi statutanya atau isi hukum syariatnya. Sehingga kemudian ketika kita mempelajari tarikh tasyri' maka akan kita peroleh yang pertama yaitu prinsip dan tujuan dari syariat Islam. Kemudian kesempurnaan dan integralitas atau syumuliyah dalam ajaran Islam. Adapun sumber hukum Islam pada masa Nabi SAW terdapat dua, yaitu yang pertama adalah wahyu, yang kedua adalah ijtihad. Wahyu terbagi menjadi dua bagiannya, baik yang terbaca maupun tidak terbaca, yaitu Quran dan Sunnah, dan ijtihad, baik yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri maupun yang dilakukan oleh para sahabat yang ijtihad tersebut diakui oleh Nabi. Pada masa Rasulullah, ketika didapati suatu persoalan, maka sumber hukumnya dan atau ketetapannya adalah berasal datang dari Rasul sendiri. Dan ketika Rasul tidak ada dalam
di sekitar sahabat atau di antara sahabat, maka sahabat akan berijtihad dengan bersandar atau berpijak kepada sabda Nabi dan wahyu Allah. Lalu kemudian apabila Rasul tidak mengakuinya, maka ijtihad dari sahabat itu tersebut dapat dibatalkan oleh Rasulullah, dan ketika diakuinya maka termasuk ke dalam salah satu sumber hukum dalam hukum Islam pada masa Rasulullah. Di masa Arab Jahiliyah atau di masa pra-Islam, terdapat beberapa adat kebiasaan yang terjadi di kalangan masa Arab Jahiliyah, masyarakat Jahiliyah terdahulu ketika sebelum datang Islam. Ketika mereka menyelesaikan sengketa mereka, yaitu dengan cara ketika mereka menghadirkan orbisator atau sebagai pihak penengah atau orang bijak yang menjadi pihak penengah yang mengetengahkan atau membantu menyelesaikan persoalan atau sengketa mereka. Dan dari beberapa adat atau kebiasaan dari masyarakat Arab Jahiliyah, ada beberapa hal yang diterima dan juga dikukuhkan setelah ditetapkan oleh Nabi SAW, yang pada prinsipnya disamakan dengan hukum Islam begitu. Dalam arti adat jahiliyah atau adat tradisi dari masyarakat jahiliyah itu ada beberapa yang diterima oleh Islam dan diakui oleh Islam. Seperti misalnya ucapan zihar atau ucapan suami ketika suami membicarakan bahwa seorang istrinya itu mirip seperti ibunya begitu. Dan di masa jahiliyah ucapan seperti ini itu sama seperti ucapan talak atau cerai kepada istri gitu. Namun ada juga kebiasaan atau tradisi masyarakat jahiliyah yang ditentang oleh hukum Islam, yaitu mengenai posisi atau kedudukan anak angkat yang tidak sama dengan anak kandung. Nah, hal ini berimplikasi kepada boleh dinikahinya mantan istri anak angkat oleh sang ayah dalam pandangan hukum Islam. Sebab yang demikian menurut pandangan orang jahiliyah adalah sama seperti menikahi menantu sendiri. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi ketika menikahi mantan istri dari Zaid bin Harithah, yaitu anak angkat Nabi, yang mana istrinya yaitu Zainab binti Jahsy itu dinikahi oleh Nabi. Kemudian hukum Islam pada periode Mekah ini dimulai sejak Rasulullah tidak akan menjadi Rasul sampai beliau Rasulullah itu hijrah ke Madinah, dan fokus penyebaran agama Islam atau fokus Rasulullah dalam berdakwah di Mekah atau periode Mekah ini adalah bagaimana caranya agar masyarakat setempat dapat menerima hukum-hukum agama dan juga menyingkirkan pemahaman masyarakat tentang menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Juga menanamkan akhlak-akhlak mulia sehingga memudahkan jiwa ataupun masyarakat jahiliyah pada saat itu untuk dapat menerima hukum-hukum syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Pada periode Madinah ini berlangsung sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah sampai beliau wafat gitu. Dan konsentrasi atau fokus penetapan hukum Islam pada periode Madinah ini adalah tentang mempertegas pemahaman akidah dan akhlak, serta menitik beratkan pada aspek-aspek hukum praktikal dan dakwah Islamiyah. Adapun model atau bentuk dalam menetapkan hukum Islam, yaitu yang pertama adalah menghindari kesulitan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan atau kesulitan. Kemudian yang kedua adalah menghindari pembebanan atau taklif. Dan yang ketiga adalah bertahap dalam penetapan hukum. Hal ini tercermin ketika bagaimana Allah menetapkan hukum untuk bagi keharaman khamar secara bertahap, yaitu tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa dari keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian turunlah lagi Quran Surah Nisa ayat 63 tentang larangan orang yang mabuk untuk mendekati sholat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan yang mabuk, sehingga kemudian kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Kemudian barulah turun Al-Maidah ayat 90 yang dengan tegas melarang keharaman dari minuman khamr, sebab perbuatan tersebut merupakan perbuatan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan, atau agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian soalan ketiga, jelaskan dinamika perkembangan hukum Islam pada masa tabi'in dengan ciri-ciri utamanya yang membedakan dari perkembangan pada masa sebelumnya, yaitu pada masa sahabat. Yang pertama yaitu didasari oleh faktor politik, dan dalam faktor politik ini ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik yang secara implisit kemudian membentuk juga aliran-aliran hukum. Yang kedua adalah perluasan atau ekspansi wilayah. Sejak sepeninggal Rasulullah sampai dengan sepeninggal khilafah dan masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, telah banyak dilakukan perluasan wilayah, sehingga kemudian memunculkan ataupun menjadikan para ulama menjadi semangat dalam hal menyebarkan dakwah Islamiyah kepada seluruh wilayah-wilayah yang termasuk dalam wilayah ekspansi Islam. Dan ini menjadi tantangan bagi para ulama untuk menyebarkan agama Islam dalam konteks mengembalikan kepada pemurnian ataupun purifikasi ajaran Islam kepada Quran, Sunnah, dan ijtihad para sahabat. Kemudian perbedaan penggunaan ra'yu. Hal ini didasari adanya terjadinya perdebatan atau juga perkembangan pemikiran antara ulama yang dominan menggunakan ra'yu dan juga ulama yang dominan menggunakan hadis. Ulama yang dominan menggunakan ra'yu atau seringkali berijtihad ketimbang menggunakan hadis adalah ulama-ulama yang jauh sekali daripada pergaulan ataupun dekat dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya penyebaran Islam dilakukan jauh dalam konteks zaman dan jauh dalam konteks makan ataupun tempat dari wilayah penyebaran Islam yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian ulama yang menggunakan hadis justru sebaliknya, yaitu ulama-ulama yang sangat dekat dan karib sekali dengan Rasulullah, dan juga ulama-ulama yang sampai ataupun membersamai ketika Rasulullah masih ada, dan juga ulama-ulama yang dekat dengan sahabat-sahabat Nabi yang membersamai Nabi sejak Rasulullah masih hidup sampai dengan Rasulullah tiada. Dan pertentangan ataupun perdebatan kedua sudut pandang ini kemudian memicu perkembangan pemikiran dalam pembentukan hukum Islam pada masa tabi'in. Ulama-ulama yang menggunakan ra'yu ini dasari juga atas dasar kehati-hatian dalam menggunakan hadis, sebab pada masa itu dan di wilayah tersebut itu parah sekali pemalsu-pemalsu hadis atau orang-orang yang memalsukan hadis yang tidak sesuai dengan, yang sanad-sanadnya tidak sesuai dengan atau tidak sampai dengan Rasulullah SAW, sehingga kemudian para ulama tersebut lebih memilih untuk berijtihad atau memilih menggunakan metode ra'yu ketimbang menggunakan hadis. Kemudian pemahaman ulama tentang ilmu pengetahuan. Selain telah dibukukannya Al-Quran dan hadis, para ulama juga telah memahami sikon ataupun kondisi umat pada masa tersebut, sehingga kemudian para ulama ketika menghadapi satu permasalahan dapat terpecahkan, sehingga kemudian penetapan atau putusan atau ketetapan dari para ulama-ulama tersebut dapat dijadikan jurisprudensi atau rujukan bagi para hakim pada masa itu. Kemudian lahirnya para cendekiawan muslim seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan lain sebagainya, yang kemudian memicu lahirnya pemikiran-pemikiran Islam baru dan juga perkembangan pemikiran Islam
Dan yang terakhir adalah kembalinya satu penetapan hukum pada ahlinya. Hal ini dipicu oleh seiring dinamika perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan yang terjadi, maka para pemimpin negara atau hakim-hakim pada masa itu kemudian langsung menyerahkan permasalahan-permasalahan terjadi kepada mufti-mufti atau ahli-ahli, seperti misalnya tokoh-tokoh atau ahli perundang-undangan yang kompeten. Kemudian soalan selanjutnya, pada masa tabi'in dikenal dengan istilah ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Jelaskan. Pertama adalah ahlul ra'yu, yaitu orang yang dalam menetapkan atau berijtihad dalam fikih, dalam metode ijtihadnya lebih banyak menggunakan berijtihad, atau dalam menetapkan hukum fikih lebih menggunakan metode ijtihad ketimbang menggunakan hadis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama yaitu karena keterikatan yang kuat dengan guru daripada Ahlul Ra'yu itu sendiri, yaitu Abdullah bin Mas'ud, yang mana Abdullah bin Mas'ud memiliki keterikatan yang kuat dengan metode ijtihadnya Umar bin Khattab, yaitu lebih banyak berijtihad dengan menggunakan ra'yu. Hal ini dikarenakan mereka hanya mendapatkan hadis yang disampaikan oleh para sahabat yang datang ke Irak, seperti Abdullah bin Mas'ud tadi. Di samping itu mereka juga minim dalam menggunakan hadis. Kemudian ketatnya seleksi penggunaan hadis. Ketatnya seleksi penggunaan hadis ini juga dilatar belakangi dari maraknya pemalsu-pemalsu hadis yang sampai pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sehingga para sahabat dalam berijtihad seringkali menggunakan ra'yu sebab khawatir hadis yang disampaikan bukan merupakan hadis yang sahih datang dari Nabi, melainkan hadis palsu. Pada zaman tersebut jumlah pemalsu hadis jumlahnya bukanlah sedikit. Dan yang terakhir disebabkan oleh lahirnya permasalahan dan persoalan-persoalan baru yang membutuhkan legitimasi hukum. Beberapa sahabat atau tokoh yang termasuk ke dalam kelompok ahli ra'yu. Sedangkan ahli hadis adalah mereka golongan yang dalam menetapkan hukum fikih lebih banyak bersandar kepada hadis ketimbang ra'yu. Dan tentunya kelompok ini adalah merupakan kebalikan dari kelompok ra'yu dan banyak berkembang di daerah Hijaz atau Mekah dan Madinah. Ada beberapa faktor dari penggunaan metode atau hadis ini. Adanya ketertarikan kepada metode yang digunakan, terutama didominasi oleh guru mereka, yaitu Abdullah bin Umar, yang sangat berpegang teguh pada hadis. Banyaknya hadis yang para tabi'in peroleh karena mereka hidup di sekitar lingkungan yang dekat dengan Rasulullah di Hijaz seperti Mekah dan Madinah. Gaya hidup orang Hijaz yang sangat eksklusif dan dinamis, dan tidak dinamis dan tidak heterogen di Irak. Dipengaruhi juga oleh minimnya masalah-masalah baru yang memerlukan fatwa, sehingga jarang sekali terjadi pergolakan seperti di Irak yang penduduknya heterogen. Soalan selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana proses terbentuknya mazhab-mazhab fikih pada masa keemasan atau puncak perkembangannya. Baik, runtuhnya dinasti Bani Umayyah pada abad kedua itu menghembuskan angin baru atau nafas baru bagi perkembangan ilmu fikih. Hal ini tercermin dari besarnya perhatian khalifah pada Bani Abbas yang menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan ilmu fikih, yaitu khususnya pada masa Harun al-Rasyid, yang mana perhatiannya besar terhadap perkembangan ilmu fikih. Itu ditunjukkan ketika Khalifah Harun al-Rasyid meminta Imam Malik untuk mengajarkan kitab Al-Muwatta kepada putra-putrinya. Kemudian juga dalam perkembangannya pada masa ini itu lahirlah khazanah pengetahuan yang betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Tidak seperti Bani Umayyah yang justru sebaliknya, bahkan menenggelamkan ijtihad atau produk-produk baru yang seolah atau dianggap menentang kebijakan dari penguasa pada saat itu. Lahirlah pemikiran-pemikiran fundamental dengan metodologisnya masing-masing dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal dengan ciri khasnya masing-masing, yaitu ada yang tradisionalis, ada yang moderat, ada yang rasionalis, dan juga ada yang fundamentalis.
Dan kesemuanya ini diberikan perhatian yang khusus dan lebih pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, kemudian menurun juga kepada Khalifah Al-Ma'mun, dan kedua putra-putrinya dari Harun al-Rasyid itu sendiri. Adapun beberapa faktor yang mendorong lahirnya masa keemasan ini adalah yang pertama, yaitu tingginya semangat kajian-kajian dan dialektis intelektualis muslim atau cendekiawan muslim pada masa itu, yang ditandai dengan tumbuh suburnya kajian-kajian ilmiah, adanya kebebasan berpendapat dan memberikan fatwa dan kodifikasi ilmu, serta lahirlah pendapat-pendapat dari imam-imam mazhab yang meskipun pada saat mereka menawarkan pendapat-pendapat yang responsibilitas dan juga pendapat-pendapat yang representatif pada masa itu, yang dianggap itu juga dapat sejalan dan relevan untuk beberapa masa yang akan datang. Mereka tidak menganggap atau tidak bermaksud untuk menjadikan pendapat mereka adalah mazhab, namun tetap pada masa itu mereka lah imam-imam yang 4 tersebutlah yang menjadi tonggak atau pengisi suburnya kajian-kajian ilmiah tentang fikih pada masa keemasan itu.